Tolong aku. Tolong, ada yang bisa tolong saya. Tegan, aku akan menarikmu ke atas. Tidak, kamu juga akan tenggelam. Tidak apa-apa, aku sudah bermain sejak kecil. Di kolam ini, aku lebih jago berenang daripadamu. Pengganti yang ini, aku akan menarikmu ke atas. Terima kasih. Siapa namamu? Namaku Duan Wei Wei. Kamu menyelamatkan hidupku. Bagaimana aku harus membalasmu? Wei Wei, The film ayahmu was mencarimu. translated Cepat and kembali dan narrated periksa. by M Media. Pergi. Aku pasti akan menemukanmu. Tidak buruk, tidak buruk. Bagus. Kepala desa. Kepala desa. Wei Wei sudah ada di dalam kamar. Tinggal menunggu si bodoh Dachan kita. Dachon, putra kepala desa. Pastikan untuk The film was translated and narrated by M Media. Jangan mendekat. istri. Xiaofang. Ini adalah surat penerimaan dari Longchamp. Simpan baik-baik. Masalah ini tidak boleh bocor. Aku tahu. Ayah, lihat. Mulai sekarang, aku akan menjadi satu-satunya mahasiswa di desa. Masalah ini harus benar-benar dirahasiakan. Menjaga rahasia. Rahasia. Ayo. Berjuanglah keras. Tahun ini, biarkan putraku, biarkan aku menggendong cucu yang besar dan gemuk. Ayo. Duan Wei Wei. Lalu kenapa jika kau masuk Longcheng, kau tetap hanya membuat gaun pengantin untukku? Pergi sana. Istri. The film was translated and narrated by M Media. Aku, Duan Wei Wei, bersumpah kepada langit. Mulai sekarang, tak ada lagi ikatan dengan keluarga Duan. Suatu hari, aku akan terpandang. Penderitaan yang telah aku alami, kalian pasti akan membayar 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Mengapa tidak ada gerakan di sini? Lima tahun kemudian, Duan Wei Wei, ketua grup Tianzhen. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Duan terkenal di seluruh dunia. Taipan wanita paling misterius. Dia memulai dari nol. Meskipun dia hanya berpendidikan SMA, dia membangun sebuah kerajaan yang kuat bernilai ratusan miliar. Sungguh menakjubkan. Sebagai sesama wanita, aku ingin belajar darinya. Ketua Duan, PC, Ketua Grup Longchuan. Area proyek pembongkaran ini, itu kampung lamamu. Sudah waktunya untuk merebut kembali milikku. Ketua Duan, terlalu berbahaya bagimu untuk kembali sendirian. Aku akan pergi bersamamu. Orang-orang itu tidak peduli moral. Mereka lebih buruk dari binatang. Senang ada kau di sana. Lebih mudah menangani semuanya. Baiklah, aku akan bersiap-siap dulu.
Asisten Lee. Ketua Pei. Kapan Anda akan kembali ke Longchuan? Perusahaan membutuhkan Anda. Kamu jaga tempat ini untukku. Aku sekarang melindungi wanita yang kucintai. Aku tidak akan kembali. Semata demi sosok lama itu. Gadis yang menyelamatkan Anda. Benar sekali. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Duan, daftar ini mencatat mereka yang dulu bersikap baik kepadamu. Tidak perlu. Aku mengingat semuanya di hatiku. Bibi Sang, ini 100.000. Dulu, kau mensponsoriku 100. Sekarang aku di sini untuk membalas kebaikanmu. Siapa ini? Membagikan begitu banyak uang dan tidak memberiku sedikit pun. Duan Weiwei, Putri Duan Guoju. Mereka beri hanya pada dermawan. Bagaimana kita bisa mendapatkan bagian? Duan Weiwei. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Jika aku tidak hidup, siapa yang akan doakanmu nanti? Awalnya, kau menikahi adikku yang bodoh. Kau membuat keributan seperti itu, berpura-pura suci. Pada akhirnya, bukankah kau tetap serahkan dirimu pada pria? Benar, Xiaofeng. Mahasiswa yang kembali dari Longcheng. Lihat, membawa tas bermerek itu. Dan gelang emas besar itu. Dia membeli semua itu sendiri. Xiaofeng bekerja di perusahaan internasional. Sebuah perusahaan di bawah bendera Qiangxiang. Menjabat sebagai manajer. Dia mengharumkan nama kepala desa kita. Sepertinya beberapa tahun terakhir ini, kau belum maju sama sekali. Duan Weiwei, kau bahkan belum kuliah. Ambang batas grup Qiangxiang, kau bahkan tidak bisa masuk. Apa kau tidak tahu? Itu cukup normal kalau begitu. Bertingkah seolah Qiangxiang adalah milik keluargamu. Jika kau begitu sukses, kenapa kau masih membawa tas palsu dan memakai gelang palsu? Berhenti bicara omong kosong di sini. Semua milikku asli. Lihat, lapisan gelangnya mengelupas. Lagi pula channel. Itu 2 huruf C, bukan 2 huruf O kan? Beberapa orang, sejak lahir, hanyalah lumpur di tanah. Apa yang kau tahu tentang barang mewah? Tunggu saja. Duan Weiwei, aku akan mencari ayahmu untuk menghadapimu. Apakah kau masih berpikir, aku masih yang dulu? Duan Weiwei, diam ditindas. Ketua Duai, haruskah kita tangani ini? Tidak perlu terburu-buru. Aku akan urus dia perlahan. Cepat, pergi temui Nenek Liu. Dia dihalangi lagi oleh tim pembongkaran. Oh tidak, ayo cepat. Nenek Liu, dulu, juga orang yang membantuku. Aku tidak bisa membiarkannya ditindas. Baiklah. Nenek sihir, jangan paksa aku untuk main tangan padamu. Cepat tanda tangani dokumennya. Tanahku jelas 90 meter persegi. Kalian semua dari kantor pembongkaran tidak bisa hanya melihat bahwa aku seorang wanita tua dan hanya memberiku uang untuk 20 meter persegi. Bukankah ini penindasan? Dasar tua bangka, kau sudah setengah masuk kubur. Tinggal di sebidang tanah sebesar ini. Bukankah itu sia-sia? Aku tidak akan menandatangani. The film was translated Apapun yang diberikan and adalah narrated berkah. by M Media. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalian menindas rakyat biasa. Memangnya kenapa kalau aku membulimu? Bawakan alat-alatku. Nenek tua, ini sepalah 100 derajat. Meskipun kau tidak mati, kau akan cacat. Jika kalian melakukan ini, kalian akan mendapat murka ilahi. Nenek tua, gigimu hampir habis semua. Tapi kau banyak bicara. Kalau begitu, aku akan menyiram mulutmu dulu. Mengeriting rambut, Nenek Liu. Ayo kita keritin dia besar-besaran. Bagaimana kalau kita sirami telapak kakinya dulu, agar nenek tua ini nanti harus merangkak untuk berjalan. Ini pertanyaan terakhirku padamu. Tanda tangan atau tidak? Tidak akan menandatangani. Baiklah, kalau begitu aku akan menyiram mulutmu dulu. Berhenti. Siapa kau? Aku Duan Weiwei. Pergi. Nenek, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Wei, kamu kemana saja beberapa tahun ini? Apakah kamu baik-baik saja?
Nenek, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku kembali kali ini. Justru untuk membalas kebaikanmu dan para bibi. Atas kebaikan kalian dulu. Dalam mensponsori biaya kuliahku. Sungguh, anak yang berbakti dan baik. Minggir. Jangan ikut campur urusanku, nenek tua. Mulutmu atau tanda tangan. Siapa kalian semua? Memaksa masuk ke rumah orang. Mempermalukan martabat orang lain. Aku bisa menuntut kalian. Aku memang membulimu. Jadi kenapa? Aku yang memutuskan dalam hal pembongkaran. Tanah ini milikku. Grup Kiangseng tidak pernah menindas yang lemah. Tim pembongkaran kalian. Bubarkan segera. Kau bilang bubar dan kami bubar. Kau pikir kau siapa? Urus urusanmu sendiri. Kalau tidak, kau juga akan dipukuli. Nak, cepat pergi. Jangan sampai mendapat masalah karena tulang tua ini. Orang-orang ini nekat. Nenek, jangan khawatir. Merekalah yang seharusnya takut. Aku tunggu yang berani sentuh. Siapa sebenarnya kalian semua? Aku adalah ketua grup Kiangxiang. Duan Wei Wei. Seseorang dari keluarga Duan. Pantas menjadi ketua grup Kiangxiang. Kalau begitu, aku adalah ketua grup Long Chuan. Dia jelas-jelas di luar sana. Menjadi pelacur. Dan baru kembali setelah menghasilkan cukup uang. Lihat bocah di sebelahnya itu. Lihat, dia jelas-jelas kekasihnya. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kami akan mematahkan kakimu. Nak, cepat pergi. Jangan menyinggung mereka. Nenek, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Nenek. Dulu, aku menerima kebaikanmu. Tanpa kalian, aku tidak akan mencapai apa yang kumiliki hari ini. Itulah mengapa aku sudah menyiapkan untukmu. Di bawah Kiangxiang Real Estate. 100 rumah terbaik. Tinggal atau jual, terserah kamu. Rumah-rumah di bawah grup Kiangsheng. Masing-masing bernilai 5 juta. Bukankah 100 dari ini akan menjadi 500 juta? Saudara-saudara, jangan takut padanya. Ini pasti palsu. Entah itu nyata atau palsu. Aku tak perlu bukti padamu. Pei Ji, tangkap dia. Orang seperti ini harus masuk penjara dan merenung dalam minus dalam. Aku ingin melihat siapa yang berani. Aku akan membunuhnya. Berani menyentuh ketua Duan. Mati saja kau. Kalian menyalahgunakan kekuasaan. Melanggar hak milik warga. Dan sengaja merugikan penduduk desa. Kalian semua. Tunggu saja membusuk di penjara. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong ampuni hidup kami lagi. Beri kami kesempatan. Kami benar-benar tahu kami salah. Wei Wei. Terima kasih. Sudah tolong nenek selamatkan rumah. Nenek, ini semua hanya kebaikan kecil. Nak, apakah kamu benar-benar Ketua Kiangxiang? Duan Weiwei, kau gadis terkutuk. Setelah menghilang bertahun-tahun, kau tak keluar hadap aku. Kau di sisi lain, belum pulang rumah bertahun-tahun. Jika bukan, karena Xiao Fang memberitahuku, kau ingin menghabiskan hidupmu, tidak pernah melihatku. Kembali untuk apa? Untuk menunggu dijual demi uang olehmu. Jika aku tidak mendengar dari orang lain bahwa kau sudah menghasilkan uang, aku bahkan tidak akan tahu apa yang telah kau lakukan di tempat lain. Selama bertahun-tahun ini, kau bajingan. Kau permalukan leluhur kita. Mencemarkan langit dan bumi. Kau buat keluarga Duan malu. Sepenuhnya. Ayo, pulanglah bersamaku. Hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku? Apa yang kalian semua lakukan dulu? Apa kalian tidak tahu? Ketika Wei Wei masuk universitas, kalian tak bayar biaya kuliah. Apa yang kalian lakukan memang salah. Mengapa kamu ikut campur urusan orang lain? Urusan keluargaku bukan urusanmu. Gadis ini seharusnya tidak usah belajar. Kalau bukan kamu, dasar tua bangka, mendukungnya dari belakang. Bagaimana dia bisa kabur begitu memberontak? Jadi kau tidak akan kembali. Baiklah kalau begitu. Kau tak setia dan tak berbakti.
Maka jangan salahkan aku karena kejam. Ayo. Hari ini kau tanda tangani ini. Kontrak pengalihan rumah. Mulai sekarang, aku ayahmu, tak punya anak sepertimu. Kau ingin menjual rumah yang ditinggalkan ibuku untukku. Jadi kenapa kalau aku menjualnya? Wanita seperti kamu, buat apa rumah? Sekarang ada pembongkaran. Kita bisa menjual dengan harga lebih tinggi. Membeli rumah lain bagi saudaramu. Jika bukan karena tahun-tahun terakhir ini, kau tidak di rumah. Kau tanda tangan ini sejak lama. Aku sudah jual rumah itu lama. Kontrak pembongkaran rumah. Kau berharap tanda tangan ini. Aku tidak akan menandatanganinya. Kamu, Duan Weiwei, sayapmu sudah mengeras. Kau berani merobek kontrak itu. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Dasar bocah. Hak apa yang kamu miliki untuk tidak setuju? Jangan pikir bahwa kembali saja cukup. Gigolo, kamu punya backingan. Rumah ini awalnya milikku. Kau tidak punya hak untuk mengaturnya. Dengarkan baik-baik. Hari ini, aku Duan Guozhu, dan kau Duan Weiwei, mengakhiri hubungan ayah anak. Mulai sekarang, kau tidak memiliki hak waris atas rumah ini. Hanya karena aku seorang gadis, kau ingin menjual jatah ujian masuk kuliahku. Hanya karena aku seorang gadis, kau ingin menjualku kepada orang bodoh. Semua hal yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun ini lebih buruk dari babi dan anjing. Aku memberitahumu, kontrak ini, aku tidak akan menandatanganinya. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan apapun dariku. Itu bukan hakmu. Ini pengeluaranmu dari kecil hingga dewasa. Semuanya tercatat di sini. Tidak hanya kontrak harus ditandatangani hari ini. Kau juga harus membayar kembali uangnya. Namun, jika kamu setuju untuk menandatangani, kami bisa berbaik hati dan membiarkanmu membayar lebih sedikit. Kau sebenarnya menghitung semuanya dengan sangat cermat. Saat kau lahir waktu itu, awalnya ku kasih kamu pada orang lain. Tapi kau ternyata seorang gadis. Tidak ada yang mau padamu. Dan ibumu yang tidak berguna. Yang tidak bisa memberiku seorang putra sebelum dia meninggal. Kematian itu tak perlu disesali. Kau punya hak apa bicara ibuku? Aku akan mengatakannya di sini hari ini. Uangku, kau tidak dapat apa-apa darinya. Aku tidak akan menandatangani kontrak ini. Jangan pikir kalau tak tanda tangan. Kami tidak akan punya cara. Namamu dihapus dari balai leluhur. Rumah ini akan tetap menjadi milik kami. Benar, ayo pergi. Ikut aku ke balai leluhur. Ketua Duan. Orang luar tidak boleh ke balai leluhur Duan. Tidak apa-apa, tunggu aku di sini. Aku akan ikut dengan mereka saja dan membereskan semua urusan. Ayo pergi. Aku adalah Ketua Long Chuan. Kirimkan aku sebuah helikopter segera. Salam, Patriark. Ku ingin putri tak berbakti ini diusir. Duan Weiwei dari keluarga Duan. Dan merebut kembali rumahku. Duan Weiwei, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Dari kecil, ayah lebih pilih anak laki-laki. Dia selalu pukul dan marahi ibu. Setelah memukuli ibuku sampai mati, dia kawin lagi, bawa ibu tiri dan keluarganya. 10 tahun lebih aku di kandang sapi. Hidup lebih buruk dari. Setelah banyak usaha, mengandalkan. Aku berhasil kuliah dari usaha sendiri. Tapi mereka mengambil jatah universitas dan menjualnya. Tidak hanya itu, mereka juga memaksaku untuk menikah dengan orang bodoh. Rumah ini ditinggalkan ibuku untukku. Mereka tidak punya hak untuk mengambilnya. Kamu hanya seorang gadis. Lambat laun, kamu milik keluarga lain. Aku butuh anak laki-laki untuk dukungan hari tua. Cepat kembalikan rumah itu. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku tidak bisa menopangmu di masa tuamu? Sungguh lelucon. Dari zaman kuno hingga sekarang, anak laki-laki selalu dianggap penopang orang tua. Belum pernah dengar anak perempuan untuk hari tua. Aku, ayahmu, punya 2 anak laki-laki. 1 bekerja di Long Chuan. Dan 1 lagi di luar negeri. Mana yang bukan kebanggaan desa kita? Duan Weiwei. Apakah aku, ayahmu, masih perlu mengandalkanmu? Punya anak perempuan memang sia-sia. Karena itu, kalau begitu mari, hapus nama Duan Weiwei dari nama keluarga Duan. Rumah itu akan menjadi milik Duan Guozhu.
Pemimpin klan itu bijaksana. Dengan hak apa? Rumah ini ditinggalkan ibuku untukku. Sebagai pemimpin klan, kau tak tahu mana benar dan salah. Saya pikir kamu sudah cukup tua, sehingga mundur dan biarkan yang lebih cakap memimpin. Beraninya kamu sebagai seorang wanita. Kau tak punya hak masuk kaula leluhur. Kau berani melawan yang lebih tua. Bawa hukum keluarga untuk menghadapinya. Dia berani tak patuhi ajaran pemimpin klan. Suruh dia berlutut di Anglo. Suhu tinggi 500 derajat ini, kamu tidak akan mati tapi akan cacat. Apa yang kamu lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Berhenti sopan pada ketua Duan. Bagaimana ini bisa terjadi? Menjadi seorang wanita. Apakah itu salahku? Di mata orang-orang sepertimu, gender adalah dosa asal. Justru karena orang-orang sepertimu. Kejahatan merajalela. Marga Duan ini. Aku tidak menginginkannya lagi. Balai leluhur ini tidak pantas menyimpan tabatku. Baiklah. Kamu berani memukulku. Ini jauh lebih ringan daripada saat kamu memukulku dulu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Tidak perlu mengusirnya. Aku sudah memutuskan. Aku akan menandatangani kontraknya. Seharusnya selesai kalau tanda tangan lebih awal. Mengapa kamu harus bertele-tele barusan? Hanya untuk melontarkan kalimat itu. Cepat tanda tangan. Tapi aku punya satu syarat lagi. Sekaligus aku ingin menandatangani dokumen pemutusan hubungan untuk membuktikan bahwa aku dan keluarga Duan tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. Dan kamu bisa melupakan untuk mendapatkan bahkan setengah sen pun keuntungan dariku lagi. Seolah-olah ada yang peduli padamu. PJ, siapkan ekskavator. Hari ini, aku akan meratakan balai leluhur ini ke tanah. Kamu pikir kamu siapa? Hari ini, Ketua Kiansen akan datang untuk membahas pembongkaran. Apakah akan dibongkar atau tidak, bukan urusanmu. Begitukah? Kalau begitu tunggu saja dan lihat. Ini gawat, Patriark. Ini gawat. Ekskavator sudah sampai di pintu masuk aula leluhur. Ketua Kiangshen sudah ada di desa. Jangan sekali-kali bikin masalah. Dan mengaruhi pembongkaran. Duan Weiwei, cepat tanda tangani dokumen ini. Siapa yang membuat masalah? Bukankah ini Duan Weiwei yang membuat masalah? Sungguh dosa. Bagaimana desa kita bisa menghasilkan orang jahat sepertimu? Jika sambutannya tidak baik, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu hari ini. Cepat tanda tangani dokumen ini. Aku masih harus pergi menyambut ketua sebentar lagi. Kemari, kemari. Tidak perlu menyambut. Saya adalah Ketua Kiangxiang. Sudah sampai seperti ini, dan kamu masih saja sombong. Aku masih ayah ketua. Aku ayahnya. Aku bahkan tidak tahu dia adalah ketua. Duan Weiwei, dasar pemboros. Jika kamu berani menyentuh aula leluhur ini hari ini, coba saja, penjaga tua ini akan mengulitimu hidup-hidup. The film was Hari ini, translated aku akan and memberitahumu narrated siapa by yang M sebenarnya Media. telah kamu provokasi. Apakah ini benar-benar tim pembongkaran ketua? Mungkinkah Duan Weiwei benar-benar ketua? Bagaimana mungkin? Dia tidak pernah kuliah. Bagaimana dia bisa menjadi ketua? Mimpi saja. Ya ampun. Balai leluhur ini benar-benar akan runtuh. Lari, hati-hati jangan sampai tertimpa. Lari, lari. Pergi, lari, 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 pergi. Kakak, lihat. Ayo pergi, pergi, pergi. Habis sudah. Sekarang semuanya benar-benar hancur. Oh tidak, ini sudah berakhir. Kalian semua pantas mendapatkannya. Duan Weiwei,
Balai leluhur ini milik keluarga Duen kita. Kamu, tanpa izin kami, kamu menghancurkannya. Tunggu saja, kami akan menuntutmu. Maaf. Tanah seluruh desa. Sudah kubeli. Hari ini, di balai leluhur ini, aku beternak babi atau menuang pupuk. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Melawan kodrat. Balai leluhur ini milik keluarga Duan. Disembah oleh generasi ke generasi. Beraninya kamu menghancurkan apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita? Kamu merobohkan akar keluarga Duan. Kamu ini apa? Kau berani bilang kata-kata liar itu? Wanita adalah fondasi sebuah keluarga. Tanpa wanita, keturunan berhenti. Aku di sini hari ini untuk memberitahu kalian semua. Wanita juga bisa menjadi surga. Duan lebih mendukung anak laki-laki. Bahkan jika para leluhur hidup kembali, mereka akan mengutukmu karena tidak layak. Duan Gojo, bagaimana kamu mendidiknya? Balai leluhur hancur. Aku tidak akan mengampunimu. Patriar, mohon tenangkan amarahmu. Duan Wei, sebagai anggota keluarga Duan, kamu benar-benar melakukan sesuatu yang begitu memberontak dan durhaka. Tunggu saja hukuman keluarga. Kamu dan aku sudah tanda tangani surat pemutusan. Kamu juga secara pribadi mencoret namaku dari daftar keluarga. Keluarga Duan dan aku sekarang memiliki sama sekali tidak ada hubungan. Aturan keluarga Duanmu tidak dapat diberlakukan padaku. Duan Wei, mereka tidak bisa mengendalikanmu, tapi aku, paman tertuamu, pasti bisa. Duan Wei, karena konflik kecil, kamu rusak olah leluhur dan pecah belah keluarga. Bagaimana mungkin keluarga Duan memiliki sampah egois sepertimu? Ayahmu benar-benar tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa menghasilkan anak laki-laki. Dan malah melahirkanmu, anak yang merugikan. Membawa aib bagi seluruh keluarga Duan. Kakak, tolong jangan memarahiku. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Dia bukan putriku lagi. Bajingan, jika kamu tidak meninggalkan pewaris, siapa lanjutkan garis keturunan kita 100 tahun lagi? Baiklah, baiklah. Aku sudah meratakan balai leluhur itu ke tanah. Setelah kamu mati, kamu bahkan tidak akan punya tablet peringatan. Kenapa khawatir siapa yang persembahkan dupa? Duan Wei, dasar keturunan durhaka. Kakak. Duan Wei, kamu akan menanggung murka ilahi karena ini. Aku adalah murka ilahimu. Taman kedua, aku cari tahu di mana kamu. Kamu bawa diri ke depan pintuku. Apa yang akan kamu lakukan? Orang-orang, jika ada dendam, balaslah. Jika ada kebaikan, balaslah. 10 tahun yang lalu, kamu memberiku cukup banyak sisa makanan ternak. Kebajikan terbesarku adalah mengetahui bagaimana membalas kebaikan. Hari ini, aku mengembalikan 10 kali lipat jumlah limbah makanan kepadamu. Jangan balas aku pergi sana. Aku bersikeras untuk membalasmu. Terlalu bau ini menyengat mataku. Aku ingin tahu apa yang orang-orang ini akan lakukan dengan semua limbah dari rumahku ini. Jadi ternyata mereka akan memberikan itu kepada tetua kedua keluarga Duan untuk diminum. Kamu minum sendiri, atau mau aku suapin dengan tangan? Duan Wei, kamu adalah iblis. Setan sejati. Aku menyaksikannya 5 tahun yang lalu. Taman kedua. Aku mau pinjam uang darimu. Buku macam apa yang dibaca seorang gadis? Pekerjaanmu adalah membawa, tinja dan memasak. Tanya. Ketua Duan menyuruhmu minum. Beraninya kamu menolak. Jika kamu tidak bisa minum, kalau begitu bagaimana jika aku membalas kamu dengan cara yang sama? Kamu memperlakukanku. Duan Wei, bersiaplah untuk mati. Tidak apa-apa, tidak perlu menghentikannya. Beraninya kamu menindas kedua saudaraku. Mereka menyerah lihat kamu gadis. Tapi aku tidak menahan diri. Kakak ketiga. Memberimu kesempatan. Kamu juga tidak berguna. Sekarang giliranku. Dasar jalan. Beraninya kamu begitu sama kerabat. Kamu akan mendapatkan balasanmu. Aku adalah balasanmu. Terus pukul dia. Pukul dia sampai dia tidak bisa bangun. Duan Wei, dasar bajingan. Cepat lepaskan kakak ketigaku. Duan Wei,
Kau memukuli adik ketigaku, sampai seperti kepala babi. Kamu sangat peduli padanya. Kamu ganti saja. Duan Wei Wei, kau terlalu jahat. Dulu, aku seharusnya tidak mengusirnya dari rumah. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku seharusnya memukulinya sampai mati. Kalau tidak, kami bertiga tidak akan menderita seperti ini. Duan Guozhu, kau tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengurus putrimu dengan benar. Duan Guozhu, Duan Guozhu. Maafkan saya. Di desa ini, tidak ada rumah keluarga Duan yang akan dihancurkan. Kalian anggota keluarga Duan, jangan mimpi dapat sepeser pun. PIC, ayo pergi Kemana? ke rumah kepala desa. Beritahu mereka. Semua rumah keluarga Duan, pembongkaran dihentikan. Tidak ada kompensasi. Kakak sulung, kakak kedua. Mungkinkah itu Duan Wei Wei? Dia benar-benar ketua. Ketua apa? Keributan orang ini. Jika ketua Qiang Xiang tahu, bukankah kita akan disalahkan? Wei Wei. Istri. Apa yang kau panggil padanya? Wei Wei adalah istriku. Aku ingin tidur dengan istriku. Aku membenci. Siapa istrimu, keluargamu, dan keluarga Duan? Dulu, bersekongkol untuk menjebakku. Aku di sini untuk selesaikan masalahmu. Panggil aku begitu lagi, mulutmu kuhancurkan. Jadi itu Wei Wei. Lama tak jumpa, kamu tambah cantik. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Kau datang untuk kontrak nikah. Dachun. Cepat cium istrimu. Wei Wei memukulku. Aku ingin Wei Wei menjadi istriku. Pulanglah bersamaku. Cukup. Dengan ayah di sini, aku akan memastikan gadis sialan ini menikahimu. Hak apa yang kau miliki untuk memukul putraku? Duan Wei Wei. Apa maksudmu dengan ini? Aku datang hari ini justru untuk membuatnya membayar harga atas percobaan kejahatan saat itu. Aku sudah membayar uangnya. Jadi ini adalah pernikahan yang sah. Kulihat kau tidak di sini hari ini untuk memenuhi kontrak pernikahan. Kalau begitu kembalikan 50.000 yuan dari dulu. Jika kau tidak punya uang, maka patuhlah dan nikahi putraku. Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Duan. Putus hubungan. Kau bilang putus hubungan dan itu putus begitu saja. Dulu, ayahmu mengambil 50.000 yuan untuk mengembalikan minimal 100.000 yuan. Dulu, kau membuat Xiao Fang menyamar sebagai aku untuk kuliah. Kau dan orang bodoh bersekongkol mencelakaiku dengan sengaja melanggar hukum. Apa kau tidak takut masuk penjara? Di desa keluarga Duan, aku adalah kepala desa. Aku adalah hukum. Jangan pikir cuma karena bawa bocah hari ini, aku akan membiarkanmu pergi. Mimpi saja. Aku datang hari ini untuk secara pribadi mengirimmu ke penjara. Penjarakan aku hanya denganmu. Berhentilah bermimpi. Aku menasihatimu. Kau sebaiknya patuh dengan dachunku. Lahirkan keturunan keluargaku. Aku mungkin biarkan kamu pergi. Kau benar-benar tidak bertobat. Kalau begitu, tunggu saja dan lihat. Itu bukan urusanmu. Dachul, aku akan menutup pintu. Cepatlah. The film was translated and narrated by M Media. Tunggu saja. Xiaofang, cepat kembali. Seseorang memukul adikmu. Cepat kembali. Jangan kalian semua berpuas diri. Saat Xiaofang kembali, kalian akan tahu. Duan Wei Wei, kau benar-benar berani memukul keluargaku? Aku akan melawanmu sampai mati. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Kau datang di waktu yang tepat. Kalian bertiga bisa diurus bersama. Kau, orang yang hina. Apa kau masih ingin menghadapiku? Kamu berani memukul kepala desa, bersikap kasar pada Xiaofing. Duan Wei Wei, kamulah yang harus ditangani. Kalian semua tidak membedakan benar dan salah, dan membabi buta memihak. Kau tahu ini bersekongkol dengan kejahatan. Kau bukan siapa-siapa. Dengan hak apa kau suruh kami? Xiaofang benar-benar kecantikan desa. Dia adalah harapan seluruh desa kita. Apa yang Xiaofeng hadiri adalah universitas terbaik di seluruh negeri, seluruh desa kita. Semuanya bersuka cita dalam kejayaannya.
Xiao Feng yang kau bicarakan itu, menggunakan surat penerimaanku, dan merebut tempat kuliahku. Omong kosong. Aku adalah siswa teladan sejak kecil. Masuk Universitas Longqing itu bukan apa-apa. Jangan bicara omong kosong. Putriku luar biasa. Siapa di desa yang tidak tahu itu? Kau cemburu. Itulah alasan kau omongin putriku. Mahasiswa yang lulus dari Universitas Longqing. Jangan berbohong. Apapun yang Xiao Feng katakan itu benar. Kau orang yang tidak kuliah. Kau punya hak apa untuk tanya Xiao Fang? Jika kau menyebarkan rumor lagi, keluar dari desa. Kamu bicara omong kosong. Saya melihat daftar penerimaan waktu itu. Duan Weiwei yang masuk Universitas Longqing. Sama sekali tidak ada nama Xiao Feng. Jangan berpikir bahwa Duan Weiwei memberimu beberapa koin busuk, dan kau akan memihaknya. Xiao Fang belajar di Longchen. Itu adalah fakta yang sebenarnya. Xiao Fang, kau bisa menyamar sebagai aku untuk kuliah. Tapi kau tidak punya cara untuk merebut hidupku. Dengan kemampuanmu, kau juga akan jadi pemalas di Longcheng kan? Berhenti bicara omong kosong di sini. Saya, Xiao Feng di Longcheng. Aku adalah lulusan terbaik. Begitukah? Aku punya satu bukti di sini. Semuanya, kemarilah dan lihat. Ini adalah daftar lulusan Longqing tahun ini. Semua orang bisa melihatnya kan? Dalam daftar lulusan ini, nama Xiao Fang tidak ada di situ. Itu benar. Nama Xiao Fang benar-benar tidak ada di sana. Duan Weiwei, kau yang belum pernah menginjak kaki di gerbang universitas. Bagaimana mungkin kau punya daftar lulusan Universitas Longqing? Daftar palsu milikmu ini jelas-jelas dipalsukan. Saudara-saudara, jangan biarkan dia menipu kalian. Xiao Feng benar, jangan mengambil selembar kertas bekas dan menjadi sombong. Masalah pencurian identitas waktu itu sudah lama dilupakan semua orang. Aku tidak mengakui siapa yang bisa berbuat apa-apa padaku. Aku beri kalian 3 detik untuk serahkan diri ke dinas pendidikan. Kamu sedang melamun apa? Jika begitu, maka kita harus undang kepala sekolah Longcheng. Duan Weiwei, Longcheng adalah akademi paling bergengsi di negara ini. Kepala sekolah sangat sibuk, dan orang sepertimu tidak bisa begitu saja mengundangnya. Ketua Duan, kepala sekolah Longcheng, sudah menunggu di pintu masuk. Biarkan dia masuk. Mengapa penawaran harga yang kau berikan kepada manajer Chen kurang 1-0? Aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti file di flash disk dan mencetaknya. Berkas yang kau cetak sendiri. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Menurutku, kau jelas-jelas adalah mata-mata yang dikirim oleh perusahaan saingan. Magang sepertimu wajar salah begitu. Kemasi barang-barangmu segera dan keluar. Kamu belum menyelidiki apapun dengan jelas. Dan kamu akan memecatku. Mengapa kamu merasa bersalah? Kau masih berani membantah? Berkasku tidak ada masalah. Pasti kau yang diam-diam mengubah data. Pasti kesalahan orang baru itu. Direktur Feng tidak pernah membuat kesalahan seperti itu. Magang sekarang beda banget. Data inti perusahaan seperti itu, mengutak-atiknya. Apalagi kalau bukan mata-mata. Aku bilang aku tidak mengubahnya. Aku langsung mencetak file dari flash disk. Bila tak aku temukan tepat waktu, perusahaan akan kehilangan 20 juta tanpa hasil. Sepertinya Feng Xiu ini secara khusus menargetkanku. Kalau begitu aku akan meladeninya. Karena kamu bilang aku yang melakukannya, maka aku menuntut untuk memeriksa file sumber komputermu untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kau seorang magang. Hak apa yang kau miliki untuk memeriksa komputerku? Kau sampah yang bahkan tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk magang di Qiangshan. Sumber daya manusia pasti membuat kesalahan. Aku tidak akan meminta maaf atau pergi sebelum masalah ini diklarifikasi, Direktur Feng, karena kamu tidak berani membiarkanku memeriksa komputermu. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang kamu rasakan bersalah. Apa yang harus kurasakan bersalah? Aku takut ada mata-mata di perusahaan. Beraninya kau mempertanyakan Direktur Feng. Panggil keamanan. Singkirkan dia dari sini. Kekuatan adalah kebenaran. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Hanya karena dia seorang direktur. Kalian semua memihaknya. Bagaimana Qiangshan bisa memiliki karyawan oportunistik seperti itu? Beraninya kau mengutuk kami. Singkirkan dia dari sini. Mengapa? Apa yang kamu lakukan? Baiklah, buktikan dirimu. Ini kesempatannya. Katakan padaku, jika ada masalah dengan data flash diskku. Aku akan meminta maaf padamu. Tapi jika itu masalahmu, kau akan berlutut di hadapan kami semua, bersujud 3 kali dengan keras, lalu kemasi barang-barangmu, dananya. Baiklah,
Aku setuju. Duan Weiwei, tinggal tunggu saja untuk bersujud. Nanti, bersujud dengan keras. Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas. Sebaiknya jangan buru-buru menyimpulkan. Kau takkan menangis sebelum lihat peti mati. Direktur Feng tidak mungkin salah. Duan Weiwei, buka matamu dan lihat dengan jelas. Berkas sumberku tidak ada masalah. Pasti kau yang mengutak-atik data flash diskku. Tidak mungkin. Kamu pasti mengubahnya sendiri. Sebagai seorang direktur, apa alasanku melakukan itu? Hanya kamu yang punya niat buruk. Ingin mengampuni perusahaan saingan. Duan Weiwei, berhenti bicara omong kosong. Cepat berlutut untuk meminta maaf. Berlutut, berlutut, berlutut. Berlutut, berlutut, berlutut. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Berhenti. Apa yang kalian semua lakukan? Asisten P, Duan Weiwei, dia memanipulasi penawaran perusahaan. Nyaris bikin rugi 20 juta. Anda harus memecatnya. Masalah ini tak bisa disimpulkan begitu saja. Pernyataan sepihakmu. Panggil Departemen Teknis kemari. Asisten P, dia hanya seorang magang kecil. Tidak perlukan. Pecat saja The dia. film was translated Siapa and yang dipecat di narrated perusahaan by ini? M-Media. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Masuk. Melapor, Asisten Pay. Data sudah diubah sebelum disimpan ke flash disk. Versi saat ini adalah yang sudah diubah. Direktur Feng, sungguh sebuah pertunjukan. Maling teriak maling. Pasti Duan Weiwei. Dia mengubah data di komputer saya. Pasti dia. Kata sandi komputer setiap orang. Hanya mereka sendiri yang tahu. Direktur Feng, pada titik ini, masih mau aku periksa rekaman pengawas. Tak kusangka Direktur Feng seperti itu. Jika bukan karena Asisten P, Duan Weiwei pasti sudah dituduh secara salah. Maafkan saya, Asisten P. Saya hanya sesaat hilaf. Saya hanya ingin menghukum Duan Weiwei. Terhadap karyawan bawahan, perundungan dan penjebakan di tempat kerja. Bukankah perusahaan kemudian tidak akan ada yang berani datang? Maafkan saya. Saya salah, Asisten P. Saya salah. Tolong ampuni saya, Asisten P. Aku ingin memecat. Aku curiga Feng Xiu adalah orang dalam. Hanya memecatnya seperti ini. Terlalu mudah baginya. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu. Kali ini aku turunkan pangkatmu ke tingkat dasar. Jika ada lain kali, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Terima kasih, Asisten P. Terima kasih. Baiklah, kembali bekerja. Duan Weiwei. Kau tunggu saja. Istriku, bagaimana hasilnya? Apakah Duan Weiwei dipecat? Liu Daqiang, ini semua salahmu. Kalau kau tak suruh aku ganggu Duan Weiwei, aku tidak akan kehilangan posisi direkturku. Menantu perempuan yang baik. Tenanglah, Daqiang juga tidak tahu bahwa Duan Weiwei akan sangat sulit dihadapi. Tepat sekali. Ini bukan niat awal Daqiang kami. Maafkan dia kali ini saja. Memaafkannya. Posisi direkturku dengan gaji tahunan 6 digit. Begitu saja hilang. Siapa yang akan mengganti rugi pekerjaanku? Istriku, aku salah. Liu Daqiang, ini salahku. Seharusnya aku tak pacaran dengan satpam. Putus. Jangan, istriku. Ketidakadilan yang kau derita karena Duan Weiwei. Aku pasti akan membantumu membalasnya. Ya, kau tidak bisa putus. Menantu perempuan yang baik. Sekarang seluruh desa tahu bahwa Daqiang kita menemukan pacar dengan gaji tahunan 6 digit. Ya. Kali ini, Daqiang kami yang bodoh. Ini. Kami akan membantumu memukulinya. Kau tidak berguna. Cepat berlutut di hadapan istrimu. Istriku, aku salah. Salah. Aku salah. Tolong maafkan aku istriku ya. Jadi ini adalah pacar Liu Daqiang penguras uang untuk dikejar. Liu Daqiang, mengapa kamu berlutut di tanah seperti anjing peliharaan? Duan Weiwei, kau buat menantu kami marah, dan kau masih berani menunjukkan wajahmu. Apa yang harus aku takuti? Ini bukan propertimu. Duan Weiwei, kau bocah nakal. Ini semua salahmu. Kamu bisa menyalahkanku untuk ini juga. Kamu jelas-jelas mencari masalah sendiri. Lagi pula, kamu bahkan tidak dipecat. Kamu hanya diturunkan pangkat.
Beraninya kau mengatakan itu. Liu Daqiang, kendalikan adikmu. Istriku, kita benar-benar tidak bisa putus. Sejauh ini kita sudah melangkah. Cepat atau lambat kita akan menikah. Siapa bilang aku akan menikahimu? Apakah kau sudah membayar mahar? Kau hanya memberi beberapa koin receh itu. Dan kau masih ingin mengendalikanku. Menantu perempuan yang baik. Berapa banyak yang kau inginkan? Kami hancurkan pot dan jual besi untuk mengumpulkannya. Kau sama sekali tidak boleh mengatakan kau putus. Jika kau putus dengan Daqiang kami harus tetap melajang. Tepat sekali. Feng Xiu, jika kamu bertanya padaku, seleramu benar-benar buruk. Liu Daqiang yang mengejarmu itu, uangnya dihabiskan dari menumpang orang tua. Bahkan uang kuliahku untuk ke Talong Cheng. Dia bahkan mencurinya dariku. Katakan padaku, gimana kamu dapat orang tak berguna itu? Duan Weiwei, kamu diam segera. Liu Daqiang, aku pasti sudah buta. Mencari pacar seorang satpam. Istriku, kau tidak bisa mengatakan itu. Meskipun aku seorang satpam, tapi tas tangan desainer milikmu, pakaian desainer, aku membelikan semuanya untukmu. Dan aku melihatmu cukup senang memakainya. Hanya beberapa hal ini, aku bisa saja mencari orang kaya manapun. Mereka juga akan belikan itu untukku. Menantu perempuan yang baik, kita harus bicara dengan hati nurani. Apakah aku bilang aku ingin menikah? Seluruh keluargamu menempel padaku kan? Aku ingin putus. Segera. Sekarang juga. Kalian tidak bisa putus. Tapi kita sudah menghabiskan begitu banyak uang. Kalau kalian putus, bagaimana dengan Daqiang? Seluruh pakaian Feng Xiu, semuanya dibeli oleh Liu Daqiang. Ya, Jadi selama bertahun-tahun ini, bukankah itu akan menghabiskan sekitar 1 juta yuan? lebih dari itu. Feng Xiu, Liu Daqiang hanyalah seorang kesat PM. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Uang itu semua dipinjam. Jika kamu menikah dengannya, kamu harus bantu lunasi utangnya. Kau pembawa sial. Jangan menempel padaku. Otakku pasti penuh air. Untuk membantumu melunasi utang. Minggir. Istriku. 1 juta yuan berjalan. Kau tidak bisa pergi. Duan Weiwei, kau melakukan ini dengan sengaja kan? Jika Daqiang kami tidak bisa mendapatkan Xiu kembali, aku akan melawanimu sampai mati. Tepat sekali. Aku melakukannya dengan sengaja. Aku ingin kamu merasakan kehilangan apa yang paling kamu pedulikan. Bagaimana rasanya itu? 5 tahun. Uang yang kamu habiskan, semuanya sia-sia. Duan Weiwei, kita bertemu lagi. Feng Xiu, kenapa kamu menghantuiku? Jika bukan karenamu, aku tidak akan diturunkan pangkat. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Kamu pantas mendapatkannya. Apa hubungannya itu denganku? Jika kau dengan patuh menerima kesalahan, dan secara sukarela mengakui kesalahanmu, apakah aku akan diturunkan pangkat? Logika macam apa itu? Feng Xiu, aku sarankan, kamu jangan melakukan hal bodoh. Hal terbodoh dalam hidupku adalah tidak menyingkirkanmu untuk selamanya. Pergi. Feng Xiu, apa yang kamu lakukan itu ilegal. Apa kamu tidak takut masuk penjara? Jika aku menjualmu, maka tidak ada yang akan tahu. Aku sudah menelpon polisi. Mereka sudah dalam perjalanan. Semuanya, jangan percaya padanya. Dia tak sempat telepon polisi. Tidakkah kamu ingin mencoba? Seperti apa dia? Lanjutkan. Gadis ini sangat cantik. Sudah lama, aku tidak merasakan sesuatu yang baru. Hari ini adalah kesempatan. Semuanya, bersenang-senanglah. Xiu, benar-benar setia. Aku belum bersenang-senang dengan gadis secantik ini. Aku akhirnya membalaskan dendam Daqiang. Duan Weiwei, ini balasanmu karena telah menyinggungku. Berhenti. Cepat berhenti. Berani menyentuhnya, aku akan mengambil nyawa kalian. Ini buruk. Dari mana bocah ini berasal? Pergi. Kau tunggu saja. Kamu baik-baik saja.
Aku baik-baik saja. Kamu The datang film tepat was waktu. translated and Tapi tidak ada narrated dari by kami yang Media. menyangka Feng Xiu akan melakukan hal seperti itu. Kenapa aku merasa Peiji sedikit tampan? Apakah ini efek samping dari penculikan? Melapor, Ketua Duan. Kecuali Feng Xiu. Semua orang lainnya sudah ditangkap. Aku hampir punya perasaan pada Wei Wei. Orang-orang ini datang di waktu yang paling tidak tepat. Pertama, beri mereka pelajaran. Lalu kirim mereka ke kantor polisi. Ya, Sayang sekali. Feng Xiu berhasil melarikan diri. Biksu boleh lari, tapi kuil tidak bisa. Sudah waktunya untuk menutup jaring. Ayo pergi, kembali ke perusahaan. Baiklah. Duan Weiwei, wanita celaka ini. Jika bukan karena dia, aku tidak perlu datang di tengah malam untuk mencuri dokumen. Setelah aku menjual dokumen rahasia ini, aku akan pergi ke luar negeri. Feng Xiu. Sebagai direktur grup Qiangxiang, kenapa kamu terus-menerus menjual ke perusahaan saingan dokumen rahasia? Awalnya, aku ingin mencarikan beberapa pria untukmu. Sayang sekali, kamu berhasil lolos dari cobaan itu. Kamu memiliki kehidupan seorang magang. Namun kamu khawatir seperti seorang bos. Kenapa sebenarnya kamu melakukan ini? Mengapa? Untuk uang? Tentu saja. Kamu nggak takut dituntut perusahaan. Hanya kamu yang tahu tentang ini. Jika kamu berani bicara, aku akan menyuruh daki yang memukulmu sampai mati. Apa yang baru saja kamu katakan? Dan apa yang kamu lakukan? Aku sudah merekam semuanya. Tunggu saja untuk menghadapi hukuman berat dari hukum. Mengingat kita dulu adalah demi hubungan ipar kita. Ampuni aku. Kamu bermimpi. Duan Weiwei, selama kamu mati, aku bisa kabur dari negara ini. Awas. Peiji, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Feng Xiu. Beraninya kamu menyakiti Peiji. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Maafkan aku. Asisten Pei, aku tidak sengaja. Ketua Duan, jauh di lubuk hati. Apakah kamu masih sedikit peduli padaku? Kapten. Ada apa selarut malam ini? Untuk menangkap mata-mata penjual rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan bisa dijual demi uang. Kau pikir apa? Ayo pergi. Xiu, Duan Weiwei, bagaimana bisa kau menempatkan Xiu di tanah seperti itu? Daqiang, selamatkan aku. Liu Daqiang, pahami ini baik-baik. Feng Xiu lah yang selama ini menyakitiku. Duan Weiwei, bagaimana bisa kau melukai Xiu? Dia bocorkan rahasia perusahaan, tertangkap karena kesalahannya. Dan keluarga Duan dan aku sudah lama memutuskan hubungan. Kenapa kamu ngaku kerabatku? Kapten, Xiu adalah karyawan resmi, sementara Duan Weiwei hanyalah seorang magang. Dia tidak berhak menangani Xiu. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Orang yang berdiri di depanmu adalah Ketua Qiangxiang, Duan Weiwei. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Duan Weiwei, dia hanya seorang magang. Aku adalah asisten khusus ketua. Apa kamu tidak percaya kata-kataku? Seret Feng Xiu keluar dan serahkan dia kepada pihak berwenang. Aku tidak mau masuk penjara. Tolong maafkan aku. Daqiang, selamatkan aku. Ini semua salahmu. Kau berhati busuk. Wanita, kau membuatku kehilangan istriku. Liu Daqiang, apa kamu sudah gila? Feng Xiu lah yang melakukan kejahatan. Omong kosong. Apapun yang Xiu inginkan, aku membelikannya untuknya. Untuk menikahi Xiu, aku menghabiskan lebih dari 1 juta. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Itu tidak benar. Apa kamu tidak masih punya segunung utang? Aku akan membalaskan dendam Xiu. Duan Weiwei, aku akan melawanmu sampai mati. The film was translated Lenganku. and narrated by Aku Media. sarankan kamu mencari waktu untuk memperbaiki otakmu. Dengan IQ-mu, kamu lebih buruk dari anjing. Grup Qiangxiang tidak butuh anjing sepertimu untuk menjaga pintu. Dimengerti. Aku akan segera memecat Liu Daqiang. Ayo pergi.
Jangan mengandalkan asisten khusus Pei. Dan berpura-pura menjadi ketua Qiangshen. Kau tidak bisa membodohiku. Kau buat aku kehilangan istri dan kerjaan. Cepat atau lambat, kau akan membayar harganya. Duan Weiwei ini menyebabkan siu-siuku masuk penjara, bahkan membuatku kehilangan kerja. Aku harus membalas dendam ini. Bajingan ini benar-benar semakin tidak terkendali. Telepon Erbao kembali. Adik keduamu adalah yang terpintar. Dia pasti punya cara untuk menghadapi Duan Weiwei itu. Mama, Papa, Kakak sulung. Erbao, Mama sangat merindukanmu. Ayo pulang. Erbao, saat kamu tidak di rumah, ayahmu dan aku, dan kakak laki-lakimu, benar-benar diintimidasi oleh Duan Weiwei itu, dengan parah. Kakak sulung, kamu tak berguna. Kamu tak bisa urus wanita. Tidak, Adin, dengarkan apa yang ingin kukatakan. Kau hanya tidak tahu betapa menjijikannya Duan Weiwei itu. Dia adalah seorang magang di Qiangshen, dan menyebabkan pacarku terlibat masalah, membuatku kehilangan calon istriku. Semuanya hilang. Kali ini, ketika aku kembali, aku berencana untuk menjadi direktur di grup Qiangshen. Ini luar biasa. Erbao, kamu harus membantu kami menghadapinya dengan benar. Adik, wanita kecil itu, Duan Weiwei, cegah pembongkaran dan relokasi keluarga, dan juga menyebabkan aku kehilangan istri dan pekerjaanku. Kau benar-benar harus menghadapinya. Erbao, wanita itu, Duan Weiwei, kami masih butuh kamu untuk itu. Tidak terburu-buru. Aku sudah memesan jamuan makan keluarga untuk semua orang di Hotel Longchuan. Pada saat itu, aku secara pribadi akan mengundangnya ke perjamuan. Nomor tidak dikenal. Halo, Duan Weiwei, ini aku. Liu Erbao. Ada yang kamu butuhkan? Jika buka, karena menjualmu waktu itu, aku tidak akan bisa pergi ke luar negeri. Datanglah ke Hotel Longchuan. Aku akan terima kasih langsung padamu. Kamu tidak bisa pergi. Liu Erbao jelas memiliki niat buruk. Setelah Liu Erbao kembali ke negara ini, dia harus membayar utang yang dia miliki padaku 5 tahun lalu. PJ, pesan seluruh Hotel Longchuan. Aku pasti akan menghadiri perjamuan ini. Sangat indah. Ini terlalu mewah. Erbao, kamu pasti sudah menghasilkan banyak uang di luar negeri. Adik, ini adalah hotel termahal di Longchuan. Tanpa kekayaan bersih ratusan juta, kau tidak bisa memesannya. Biasanya ketika aku di luar negeri, asistenku yang memesankannya untukku. Ini pertama kalinya aku memesannya sendiri. Makam leluhur Duan sangat penting. Mengeluarkan asap hijau untuk menghasilkan bos besar seperti The film Erbao. was translated and Bukan berarti narrated aku by mengatakan M ini, Media. tapi leluhur Duan kita benar-benar tak mampu. Generasi ini masih harus mengandalkanku. Permisi, Tuan dan Nyonya. Hotel ini sudah penuh dipesan hari ini. Tidak ada tamu lain yang diterima. Anakku, ini pasti sudah dipesan oleh Erbaoku. Dia ingin memberi kita kejutan. Benar, Erbao. Acara yang begitu mega. Maka anggota keluarga Duan tua kita, kemanapun kita pergi mulai sekarang, kita akan punya gon yang terikat di kaki kita, membuat suara yang bergema. Aku masih menunggu pesan setelah dapat kupon diskon. Gimana bisa sudah ada yang pesan? Adikku yang memesannya. Tolong bawa kami naik dengan cepat. Permisi, tolong tunjukkan kartu hitam Anda. Apa? Kartu hitam apa? Hanya mereka yang memiliki kartu hitam tertinggi yang memenuhi syarat untuk memesan seluruh Hotel Longchuan. Karena adikmu yang memesannya. Tolong tunjukkan kartu hitammu. Erbao, berikan kartunya padanya. Berikan padanya. Adil, dia nggak percaya kamu yang pesan. Cepat keluarkan. Tunjukkan padanya. Tunjukkan. Kartu itu. Duan Weiwei, kamu datang cukup awal. Takut kamu ketinggalan makan gratis.
Kamu pasti khawatir akan terlambat kan? Liu Erbao yang mentraktir hari ini. Tentu saja. Erbao telah memesan seluruh hotel Longchuan hari ini untuk menjamu kami. Perjamuan keluarga. Liu Erbao ini sudah berkeliaran di luar negeri selama 5 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa memesan hotel? Sejauh yang aku tahu, hotel ini hanya bisa dipesan oleh mereka yang memiliki kartu hitam tertinggi. Hanya ada 3 kartu hitam tertinggi di seluruh dunia. Liu Erbao, di mana kartumu? Tunjukkan pada kami supaya bisa lihat. Aku keluar terburu-buru dan lupa membawanya. Dengan koneksiku, aku bisa masuk tanpa bawa dia kan? Benarkah kalau begitu? Ajak kami masuk. Adil, cepat bawa kami masuk. Jangan biarkan Wei Wei meremehkanmu. Maaf, Tuan. Masuk hanya dengan kartu. Bukankah kita diizinkan masuk ke sini? Tentu saja, kamu tidak diizinkan masuk karena aku sudah memesan seluruh hotel ini. Duan Wei Wei, apa kau tidak punya malu? Erbao memesan seluruh hotel, tapi kau ambil itu untuk diri sendiri. Duan Wei Wei, kok kamu bisa punya kartu hitam? Kartu milikmu itu pasti palsu. Apa ini palsu atau tidak? Panggil manajernya, biar kita cek. Semuanya, mesin-mesin kasir ini bisa memverifikasi kualifikasi. Kita akan segera lihat apakah kartu ini asli. Maaf, semuanya. Mesin-mesin kasir ini rusak. Bolehkah saya bertanya siapa ketua Duan? Erbao, mengapa kamu begitu berbakti? Mengapa kamu menulis nama ayahmu? Ayah belum pernah. The film Dipanggil was ketua Duan seumur translated hidupku. and narrated by M Media. Aku kelaparan. Cepat, bawa kami ke atas. Di masa depan, jangan keluarkan kartu palsumu. Memalukan. Pada saat-saat penting, kamu masih harus mengandalkanku, Liu Erbao wajah ini. Ayo pergi. Aku akan membiarkanmu pergi untuk sekarang. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan sandiwara ini. Bukan apa-apa. Kamu sudah tenang sekarang kan? Kita tetap keluarga yang harmonis. Benar kan? Seret mereka keluar. Bilang ke Long Chuan, jangan beri mereka perlindungan. Dimanapun. Baik. Duan Wei Wei, apa maksudmu? Kita sudah dipukuli. Apakah itu semua sia-sia? Rumah di desa sudah kubongkar. Uang keluarga juga sudah habis. Kau tidak akan pernah menemukan pekerjaan sepanjang sisa hidupmu. Balas dendamku sudah selesai. Bagi mereka yang paling takut kemiskinan, untuk miskin seumur hidup. Itulah balas dendam terbaik. Kau baik. Jetty, begitu kau muncul. Semua ini dirancang olehmu. Sudah kubilang sejak lama, identitasku. Kau tidak percaya padaku. Hotel Longchuan, kau juga yang memesannya. Kalau tidak, hanya beberapa dari kalian. Apa kalian bahkan layak untuk masuk? Duan Wei Wei, kamu iblis. Tidak. Kamu lebih menakutkan dari iblis. Apa yang kulakukan bahkan tidak, cuma setitik dari perbuatanmu padaku. Kau tidak punya hak untuk menuduh. Keamanan, seret mereka keluar. Putri, saya salah. Saya benar-benar salah. Saya ayah kandungmu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Adik, tidak ada pekerjaan. Seluruh keluarga kita akan mati kelaparan. Adik, aku bersujud padamu dan meminta maaf. Posisi direktur, kembalikan padaku. Diam. Hei, Duan Wei Wei, Duan Wei Wei. Ini ayah kandungmu. Ketua Duan, aku akan pergi mengurus mereka. PJ, pergi bersiaplah. Kita nanti ke grup Long Chuan bahas kerjasama. Grup Longchuan. Grup Kiang Xiang, untuk lebih mengembangkan. Kerjasama dengan grup Long Chuan, sangat penting. Apa kau punya pertanyaan? Tidak, aku akan pergi bersiap-siap saja.
Asisten Lee, Wei Wei akan datang ke perusahaan. Beritahu semua karyawan untuk berpura-pura tidak mengenalku. Selamat datang, Ketua Duan untuk melihat. The Selamat film was datang, Ketua translated Duan untuk and melihat narrated Long Chuan by Group. M Long Chuan Media. Group. Selamat datang, Ketua Dua. Perjalanan jauh ya. Silakan masuk dan beristirahat. Grup Long Chuanmu. Begitu megah dengan clean. Ketua secara khusus menginstruksikan bahwa Ketua Duan adalah tamu terhormat. Kami harus memberikan keramahan khusus. Siapa yang menyuruhmu membuat pertunjukan sebesar ini? Ketua Pei jarang bawa istrinya. Kami tidak akan berani mengabaikannya. Ketua Pei. Kerjasama ini semua berkat Anda. Aku cuma bisa serahkan ke asisten Lee. Kapan saya ganti nama belakang jadi PI? Ketua Sean, kita punya tamu terhormat di sini. Mari kita bicara di sana. Kupikir, pria tadi memanggilmu. Bagaimana bisa begitu? Mungkin asisten ketua Long Chuan juga bermarga Pei. Ayo pergi. Ketua Duan, saya benar-benar minta maaf. Ketua kami tidak sering muncul. Jadi urusan perusahaan sepenuhnya ditangani oleh saya. Grup Long Chuan, bagaimanapun juga, perusahaan terkemuka. Itu bisa dimengerti. Ini adalah milik perusahaan kami proposal untuk proyek ini. Tolong lihatlah, dan lihat apakah ada masalah. Kiang Siang urus banyak hal. Jadi saya tidak perlu khawatir. Pembagian keuntungan, 40% juga tidak masalah. Baiklah. Dia berusaha keras merebut istrinya. Dia abaikan keuntungan perusahaan. Jika tidak ada masalah, maka kami akan pamit. Baiklah, saya antar kamu keluar. Verifikasi sidik jari berhasil. Ada apa ini? PJ, bagaimana sidik jarimu bisa membuka lift pribadi ketua? Lift ini bukankah hanya untuk sidik jari ketua grup Long Chuan yang bisa berhasil diverifikasi? Bukankah kau bilang kau datang untuk membahas kerjasama? Aku menghubungi asisten Pei. Dia memberiku izinkan. Benar. Itu pra-autorisasi yang saya berikan. Semua tamu terhormat memiliki izin. Lihat, lift ini. Saya juga bisa menekannya. Verifikasi sidik jari berhasil. Jadi begitu. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. PJ, tidakkah kau pikir kerjasama hari ini berjalan terlalu lancar? Apa salahnya kalau semua lancar? Aku bertanya-tanya, apakah mungkin Ketua Long Chuan menyetujui kerjasama di permukaan? Tapi hasil akhirnya tidak akan seperti yang kita harapkan. Asisten khusus ketua sudah mengatakan, tidak ada masalah. Tidak akan ada perubahan. Hati-hati lebih baik daripada menyesal ya. Jadi, maksud Ketua Duan. Kita tidak bisa begitu saja kembali seperti ini. Kita akan pergi ke rumah ketua sekarang juga untuk ajak makan dan beri hadiah. Kita harus mengamankan kerjasama ini. Tapi Ketua Long Chuan selalu tidak suka diganggu. Jika kita pergi ke sana dengan terburu-buru, bukankah itu tidak pantas? Pikiranmu yang seperti ini, terhati-hati. Kau tak bisa dapat kerjasama. Jika aku bilang pergi, kita pergi. Baik. Oh tidak, aku akan ketahuan. Untungnya, aku sudah memberi pengasuh dan asisten rumah tangga libur lebih awal. Wei Wei tidak akan bisa membuka pintu, dan dia akan kembali.
Ketua Duan, kenapa kita tidak? Kembali saja. Ketua Long Chuan, mungkin tidak bersedia menerima tamu. Karena kita sudah di sini. Jangan menyerah begitu saja. Mama, Nak. Kau membawa pulang pacarmu. Kenapa tidak bilang sebelumnya? Agar aku bisa mengatur semuanya. PJ, siapa sebenarnya identitasmu? Mengapa Bibi ada di rumah Ketua Long Chuan? Mama, kenapa Mama bekerja di sini? Kerja ngomong apa kamu? Jangan sembunyikan lagi dariku. Jika bukan karena hari ini, datang bersama Ketua Duan, aku masih tidak akan tahu. Mama bekerja sebagai pengasuh di rumah ketua. Bibi ada di rumah Ketua Long Chuan, bekerja sebagai pengasuh. Ya, keluarga kita. Situasi keuangannya tidak baik. Itulah sebab Mama sembunyikan dariku dan mengambil pekerjaan sampingan. Tapi pengasuh di rumah Ketua Long Chuan berpakaian cukup bagus, bukan? Mama, kenapa Mama diam-diam memakai pakaian orang lain lagi? Cepat ganti. Cepat pergi ganti. Aku benar-benar minta maaf. Mama saya hanya punya hobi kecil ini. Aku bantu dia kembalikan sekarang. Bukan apa-apa. Bibi cukup imut. Lain hari, aku akan memberikan Bibi 1 set, karena kamu adalah orang kepercayaanku. Oh tidak. Ketua Duan. Maafkan aku, Wei Wei. Privasi keluarga ketua tidak bisa dilihat orang lain. Bibi, aku minta maaf. Ini salahku. Aku tidak pikir semuanya matang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cepat, duduklah. Bibi akan menuangkan air untukmu. Wei Wei, air yang Bibi tuangkan. Terima kasih, Bibi. Sama-sama. Bibi, kapan ketua akan kembali? Perusahaan kami punya proyek, dan aku ingin mendiskusikannya dengannya. Ketua ini jarang pulang. Aku dengar dia jatuh cinta pada seorang gadis muda, menghabiskan hari urus keperluannya, bertindak sebagai asistennya. Begitukah? Tepat sekali. Baiklah, Wei Wei, apa kau punya pasangan sekarang? Aku belum. Belum. Lihatlah anakku. Pacey, bagaimana dengannya? Anak ini mengesampingkan segalanya. Dia benar-benar setia pada orang. Pacey sangat luar biasa. Dia pasti punya pacar di sampingnya. Aku tak bisa biarkan Bibi salah paham. Bibi, Pacey memang sangat luar biasa. Tapi saat ini, aku tidak punya rencana untuk berkencan. Ya, jika kau memang berencana, kau harus mempertimbangkan anakku. Mama, Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Jika aku bicara lebih banyak, wajah anak ini akan memerah seperti pantat monyet. Wei Wei, ini pertemuan pertama kita. Bibi tidak menyiapkan yang istimewa. Terimalah gelang ini. Ini. Bukankah ini gelang Jiuk yang dilelang, terjual dengan harga tinggi 200 juta beberapa waktu lalu? ini palsu dan tidak berharga. Ini sebenarnya terlihat persis seperti gelang Giok itu. Ini benar-benar menakjubkan. Dari mana kau dapat barang palsu? Ini sangat realistis. Dasar bocah nakal. Kau benar-benar mengatakan bahwa gelang Giok yang kubeli seharga 200 juta. Tawar palsu. Aku baru saja mendapatkannya dari seorang kakek yang menjual barang di jalan. Lihat apakah ini bagus. Cepat, cobalah. Bibi. Aku tak bisa terima hadiah tanpa usaha. Ini tidak baik kan? Ini hanya hadiah kecil. Ambillah. Terima kasih, Bibi. Ini pertama kalinya kamu di sini. Belum siapkan apa-apa. Ini adalah kalung yang kubeli beberapa waktu lalu. Aku harap Bibi tidak menyukainya. Menantu perempuan. Tidak, tunggu. Wei Wei memberiku hadiah. Terlalu senang. Nggak kepikiran yang lain. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Cepat, lihatlah. Bibi, karena ketua tidak ada di sini. Kami akan datang berkunjung di lain hari. Kami nggak ganggu lagi. Baik, kalau begitu,
Saat kamu punya waktu, pulanglah bersama Pacey untuk berkunjung. Baik, baik, bagus. Sampai jumpa. Baik, sampai jumpa. Bibi punya pola pikir yang sangat baik. Benar, dimanapun dia bekerja, dia memperlakukan tempat itu seperti rumah. Ketua Kiam Seng Group, Duan Weiwei, meninggalkan orang tua pedesaan, membiarkan keluarganya berkeliaran di jalanan. Dia menjalani hidup mewah, menikmati yang terbaik, namun kerabatnya sendiri terlantar. Aku sudah lama mendengar bahwa ketua Duan berasal dari pedesaan. Tak menyangka setelah kaya, bahkan keluarganya pun ditinggal. Ini benar-benar tidak berbakti. Ketua Duan, aku akan memanggil keamanan. Cepat datang ke pintu masuk. Ini adalah properti perusahaan, dan personel tidak berwenang tidak diizinkan untuk mengganggu pekerjaan di sini. Harap segera pergi. Apa yang katakan? Apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu bilang tak berwenang? Aku. Saya ayah kandung ketua Duan Anda. Kalian semua lebih baik lihat baik-baik. Kami. Semuanya miliknya. Kerabat Duan Weiwei. Beraninya kau usir aku. Aku akan menelepon ketua Duanmu sekarang juga. Dan memintanya menyuruh kalian semua segera pergi. Apa kau percaya padaku? Dan kau masih tidak mau pergi? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Weiwei, kau di sini. Kami merindukanmu. Ya. Kami hanya datang menemuimu. Kau membuat kami tidak bisa bekerja, dan kami tidak punya penghasilan. Kedua orang ini, mereka tetap orang tuamu. Mengenai mereka dan aku sudah putus lama sama mereka. Secara hukum, secara daran, kau tidak bisa memutuskannya. Sekarang kau punya dua pilihan. Entah membayar tunjangan, atau kau merawat mereka sendiri. Kalau tidak, kami akan menuntutmu. Saat itu, orang-orang di internet akan menuding, dan reputasi perusahaanmu sudah hancur. Baiklah, aku akan membesarkan mereka. Ketua Duan, Istri, ayo. Setuju begitu cepat. Tidak ada tipuan kan? Yang telanjang kaki tak takut sepatu. Dia sangat kaya. Seharusnya dialah yang takut. Ingat tujuan kita, untuk menguras habis hartanya, dan menipu uangnya. Benar. Baiklah, kalau begitu kalian berdua duluan. Adikku dan aku akan pergi. Baiklah, sampai jumpa. Ayo pergi, ikut kami. Weiwei, kau akhirnya menemukan hati nuranimu. Istri, hari-hari baik kita akan datang. Weiwei, kenapa bau sekali? Kamu membawa kami ke sini. Untuk apa? Lihatlah ke dalam sana. Lihat apa yang sudah kusiapkan untukmu. Barang bagus. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada apa-apa di sini. Masalah membuatku tinggal di kandang sapi waktu itu. Apa kamu melupakannya begitu cepat? Weiwei. Masalah-masalah yang lalu ini, jangan kita bicarakan lagi ya. Mulai sekarang keluarga kita akan hidup dengan baik ya. Baiklah, Ayah, Bibi. Kalau begitu, kalian juga coba dulu kehidupan yang dulu kujalani. Weiwei. Membuatmu tinggal di kandang sapi waktu itu adalah kesalahan kami. Tapi kamu tidak bisa membuatku dan ayah kandungmu tinggal di sini. Benar. Weiwei, ayah lemah. Aku tidak tahan tinggal di kandang sapi. Apakah kalian bisa menahannya atau tidak? Kalian hanya akan tahu setelah menjalaninya. Duan Weiwei, kau menyiksa orang tua. Kau akan menerima balasan ilahi. Sungguh dosa. The film was Saat dia baru translated lahir. and narrated by Seharusnya kita media. mencekiknya saat itu. Cui Hua, tahan sebentar lagi. Mungkin setelah malam ini, Weiwei akan menjemput kita untuk tinggal di villa besar. Guoju. Dasar bocah nakal. Jika aku tahu hari ini akan tiba, dan aku akan tinggal di kandang sapi bersamamu, aku tidak akan pernah menikahimu.
Siapa kau? Guoju, aku tidak mau tinggal di sini lagi. Aku mau pulang. Cepat telepon Dakiang. Dan Erbau. Aku mau pulang. Halo. Arbau, cepat datang. Dan jemput aku serta ibumu untuk pulang. Kandang sapi ini bukan untuk manusia, tempat kita tinggal. Bagaimana kalian berdua bisa begitu? Tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa mendapatkan uang dari Duan Weiwei. Dan kau, Erbau, juga tidak bisa diandalkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk keluar dari ini. Ketua Duan dan Liu Cuihua, pasangan tua itu, berhasil diusir oleh tunawisma itu. Kesulitan yang kuderita waktu itu. Sudah saatnya mereka juga merasakannya. Nanti saat penawaran, kita jangan sampai salah. Meskipun kita sudah mengunjungi grup Long Chuan, kita tetap tidak boleh ceroboh. Dimengerti, Ketua Duan. Bukankah ini Ketua Kiam Shen? Duan Weiwei. Bisnis Ketua Dua sangat besar. Dia masih datang lawan kita. Siapa kira punya banyak uang? Semakin mereka berasal dari pedesaan, semakin mereka akan berebut untuk naik. Seseorang dari pedesaan, hak apa yang mereka miliki untuk bersaing dengan kita? Apalagi karena dia seorang wanita. Apa salahnya menjadi wanita? Ini semua normal. Persaingan bisnis. Kenapa bagi-bagi orang menurut status? Lagi pula, aku belum pernah melihat kalian semua menunjukkan belas kasihan hanya karena lawan adalah bos wanita. Kamu diuntungkan karena menjadi wanita, sekaligus meremehkan dan mengejek. Kau bicara cukup lancar ya. Nanti, jika kau kalah tender, jangan menangis. PC, aku mau keluar mencari udara segar. Aku akan kembali. Baik. Kau hanya perlu memberitahu penawaran perusahaan lain, manajer umum Wang. Ambil 50.000 ini dulu, sisanya akan diberikan kepadamu setelah selesai. Silakan, para bos terhormat, duduklah. Sesi penawaran The kita film was akan segera translated dimulai. and narrated Kita tidak by punya harapan. Media. Kenapa? Penawaran bahkan belum dimulai. Aku baru saja di tangga darurat. Dan aku mendengar orang itu sudah berkolusi dengan staf penyelenggara. Staf akan memberitahu mereka tentang tawaran semua orang sebelumnya. Penawaran semua orang sudah diterima. Mohon bersabar. Para juri sedang mengevaluasi penawaran. Aku akan menelepon. Aku akan segera kembali. Para bos terhormat, hasil evaluasi sudah ada. Perusahaan pemenang untuk tender ini adalah perusahaan Peng Shang. Mari kita pulang saja. Tunggu sebentar. Ketua Long Chuan secara pribadi menghadiri lokasi tender untuk secara pribadi mengumumkan hasil tender. Ketua Long Chuan selalu sembunyi. Mengapa dia tiba-tiba muncul kali ini? Peristiwa besar apa? Ada apa ini yang mungkin telah mengkhawatirkan tokoh berpengaruh ini? Grup Long Chuan selalu menghargai kekuatan dan sama sekali tidak mengizinkan perilaku curang apapun terjadi selama proses penawaran. Hasil penawaran ini dibatalkan. Hasil tender ditentukan oleh setiap perusahaan di panel juri. Bagaimana mungkin hanya dengan satu kata darimu? Batal. Itu dibatalkan. Kau memfitnah kami. Karena Ketua Wang tidak setuju dengan hasil ini, maka saya akan menyajikan bukti agar semua orang melihatnya. Aku tidak menyangka akan ada transaksi gelap seperti itu. Ini terlalu sangat menindas hasil kerja keras kami. Dokumen penawaran bahkan tidak sebaik membeli karyawan penyelenggara puluhan ribu yuan. Saya mengumumkan
Perusahaan Peng San mundur dari penawaran ini. Perusahaan pemenang selanjutnya. Dengan grup Kiang Seng memenangkan tender. Aku tidak menyangka ketua Long Chuan ini sama sekali tidak bodoh. Sepertinya grup Kiang Xiang bisa melangkah lebih jauh lagi. Duan Weiwei tidak pantas memenangkan tender. Tepat sekali, tidak pantas memenangkan tender. Kami semua adalah keluarganya. Dia hina orang tua dan saudara. Dia sama sekali tidak punya moral. Bagaimana bisa perusahaan seperti itu pantas memenangkan tender? Aku sudah tahu. Orang-orang dari pedesaan ini, semuanya licik dan cerdik, pedagang licik. Proyek Long Chuan Group ini masih harus dikerjakan oleh kami. Semuanya. Saya mengusulkan untuk mencabut hasil kemenangan tender Kiang Seng Group. Cabut, batalkan pencabutan permintaan. Cabut, batalkan pencabutan permintaan. Di mana PC? Saat ini. Aku menelpon PC. The film was translated Mengapa ponsel ketua and Long Chuan narrated berdering? by M Media. Apa aku salah dengar? PC adalah dari keluarga miskin. Dia seharusnya tidak punya hubungan dengan ketua Long Chuan kan? Duan Weiwei, hari ini kau tidak akan memberi kami penjelasan. Perusahaanmu yang menyedihkan, tinggal menunggu bangkrut saja. Apa yang kutang padamu? Sehingga aku perlu menjelaskan. Kaulah yang harus menjelaskan padaku. Kau biarkan orang tua di kandang sapi. Bikin Arbau dan aku kehilangan kerja. Jika bukan karena kau, apakah kami akan dalam keadaan sengsara seperti ini? Aku hanya membalas setimpal. Ini baru permulaan. Dan kalian semua sudah tidak tahan. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Ada yang memukul. Beraninya kau di wilayahku, menyentuh tamuku. Apa kau tidak ingin hidup? Suara ketua Long Chuan. Mengapa begitu familiar? Sosoknya juga familiar. Baiklah, tidak apa-apa jika kau tidak memberi uang. Kalau begitu tolong alihkan 80% saham di grup Kiang Seng kepada kami. Maka kami akan meninggalkan Longchem. Dan kau bisa terus menjadi bosmu sendiri. Kamu sedang bermimpi. Duan Weiwei. Itu hanya 80% saham. Bukankah aku masih menyisakan 20% untukmu? Kau hanya seorang wanita. Mengapa kau menginginkan begitu banyak saham? Begitu tidak berperasaan terhadap keluargamu. Longcheng kami tidak mengizinkan. Pengusaha seperti itu ada. Duan Weiwei, kau keluar dari Longchem. Keluar dari Longchem. Keluar dari Longcheng. Keluar dari Longchem. Diam. Oh tidak, maskernya akan lepas. Hentikan. Ketua Long Chuan sudah berbicara. Jika kau bergerak lagi, kau mencari mati. Saya tidak menyangka, bos perusahaan Anda ternyata adalah sekelompok orang yang tak tahu benar salah. Hanya karena beberapa fitnah, mereka akan sembarangan menyerang seorang wanita lemah. Dia pasti bukan orang baik. Kalau tidak, keluarganya tidak akan memperlakukannya seperti ini. Baiklah, saya memang punya bukti di sini. Untuk membiarkan semua orang melihat siapa sebenarnya yang tidak baik. Surat penerimaan. Duan Weiwei tumbuh sejak kecil di sebuah keluarga yang lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan. Sejak kecil, dia menderita perundungan dari orang tuanya. Ketika menghadapi kursi kuliahnya dijual, dipaksa menikah, dan menukar dirinya demi mas kawin. Dia tetap tidak menyerah dan gigih. Dia memulai bisnisnya sendiri seorang diri. Dan secara pribadi mendirikan grup Kiang Seng. Pengusaha seperti ini di Long Chuan seharusnya tidak diusir, tetapi harus dihormati. Aku tidak menyangka akan ada kerabat seburuk itu di dunia ini. Keamanan. Usir keluarga pembuat onar ini keluar dari tempat ini. Duan Weiwei. Tunggu saja aku. Tunggu saja. Ketua Long Chuan sangat membantuku. Aku harus terima kasih langsung. Ketua, tunggu sebentar. Tutup cepat. Jika kita ketahuan, habislah kita. Ketua Long Chuan ini. Kenapa dia selalu takut tiap lihat aku? Ketua Long Chuan orang baik. Jika bukan karena dia hari ini, aku tidak hanya akan kalah dalam tender, tetapi juga jatuh ke
tangan keluarga Liu. Memang. Ketua Long Chuan adalah orang yang The film benar-benar was hebat. translated Tidak hanya and kaya, narrated by tapi dia M juga Media. tampan. Kau menyukainya. Bagaimana mungkin? Saya suka wanita. Kau tidak boleh menyukainya. Kenapa? Mungkinkah Wei Weng menyukai Ketua Long Chuan? Bagus. Bagaimanapun, kau hanya tidak boleh menyukainya. Kau hanya boleh menyukaiku. Hari ini, pada saat yang begitu penting. Kemana kau pergi? Maafkan saya. Hari ini, saya sedikit sakit perut. Wei Wei. Kapan saya bisa memberitahumu identitas saya? Pria muda tampan. Kal, apa perintahmu? Kemarilah dan mengobrol denganku. Kakak, di sini agak terlalu bising. Bagaimana kalau kita naik ke atas untuk mengobrol? Baiklah. Lagi pula, aku lajang mencari beberapa pria muda tampan untuk menemaniku. Kamu tidak boleh pergi dengan pria lain. Kenapa? Apa hakmu ngatur aku? Kau bukan pacarku. Apa kau tidak punya pacar? Saya tidak punya pacar. Saya menyukaimu. Jadilah pacarku. Si cantik sudah minum terlalu banyak. Aku akan membawanya ke atas dulu. Pergi sana. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Betapa membosankan. Wei Wei. Bagaimana hubungan kita sekarang? Kau adalah orang yang ingin ku tiduri. Ketua Duan, apakah Anda merasa lebih baik? Apakah Anda masih sakit kepala? Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Apa yang terjadi tadi malam? Apakah Anda masih ingat? Apa yang terjadi? Anda tidur dengan saya tadi malam. Wei Wei, itu adalah yang pertama bagi saya. Aku benar-benar tidur dengan Pei. Pei masih muda. Itu mungkin hanya dorongan sesaat. Aku seharusnya tetap menolaknya. Kita semua sudah dewasa. Aku Wei Wei. Sebenarnya, saya sudah menyukaimu sejak lama. Ketika saya masih kecil, ibu saya dan saya pergi ke desa Anda untuk inspeksi. Saya tidak sengaja jatuh ke kolam. Anda yang menyelamatkan saya. anak kecil itu, kau. Ya. Wei Wei. Sejak saat itu, saya mulai menyukaimu. Menjadi asisten Anda. Juga agar Anda bisa menyukai saya. Saya diam-diam mencintaimu sejak sangat lama. Sebenarnya, aku selalu berpikir bahwa di dunia ini tidak ada yang mencintaiku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling mencintaiku sudah berada di sisiku selama ini. Aku. Bisakah saya menjadi pacar Anda? Baiklah, aku berjanji padamu. Di sini. The film was Wei translated Wei, sebenarnya, and narrated saya by punya M rahasia Media. lain yang belum saya ceritakan. Sebenarnya, saya adalah ketua Long Chuan. Tidak apa-apa, kau angkat telepon dulu. Baiklah. Nah, pernikahanmu dengan Wei Wei, di mana kamu berencana akan melaksanakannya? Mama, saya baru saja mengkonfirmasi hubungan kita. Apakah Anda tidak terlalu terburu-buru? Ini tidak terlalu awal. Aku punya beberapa set rencana pernikahan di sini. Cepat pulang dan lihatlah. Bersama-sama, kita bisa memberi Wei Wei kejutan. Baiklah, saya akan segera kembali. Saya harus kembali sebentar. Jadi hari ini saya tidak bisa mengantar Anda bekerja. Tidak apa-apa,
Kau urus urusanmu dulu. Baiklah. Kau mati atau tidak? Kau sudah bangun. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin lakukan? Tentu saja, kami menculikmu. Kalian ingin ditangkap. Kecuali kau memanggil polisi. Benar, kau tidak punya kesempatan sekarang. Satu-satunya jalan keluar bagimu sekarang adalah memberiku ini, perjanjian pengalihan perusahaan, dan menandatanganinya. Jangan bilang, jika aku menandatangani perjanjian pengalihan, kau benar-benar akan melepaskanku. Wei Wei, dengarkan aku. Selama kau menandatanganinya, Kerbau pasti akan, demi keluarga, mengampuni nyawamu. Selama bertahun-tahun ini, selain mengambil darahku, seperti lintah, apalagi yang sudah kalian capai? Kamu berani-beraninya mengatakan itu. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin keluarga Duen kita kehilangan segalanya? Kau pantas mendapatkannya. Selagi aku masih berbicara baik-baik padamu, cepat tanda tangani untukku. Kalau nggak dapat perlakuan ini. Duan Weiwen, kau sendiri yang menyebabkan ini. Harus berbelas kasih kalau bisa. Namun kau tidak memberi kesempatan sama sekali. Aku harap Pei Chi segera tahu bahwa aku menghilang. Untuk sekarang, aku hanya bisa mengulur waktu. Pengalihan perusahaan. Itu tidak sesederhana itu. Bukan hanya tanda tanganku yang bisa menyelesaikannya. Adik, apakah ini benar? Tapi jika begitu, maka kita sebaiknya meminta kata sandi brankasnya saja. Perusahaan bisa dijual, tapi kata sandi brankas bisa didapatkan dari mulutnya. Benar, benar, benar. Kalau begitu kita akan membeli pulau kecil. Dan kapal pesiar mewah. Aku ingin mempekerjakan sekelompok pembantu Filipina di pulau itu untuk bertani untukku. Apakah pulau ini tidak diawasi? Kalau begitu aku ingin menikahi 8 istri. Ambisius. Selama Duan Weiwei menandatanganinya, semua ini bisa menjadi kenyataan. Duan Weiwei, cepat tanda tangani untukku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Ada lagi, kasih tahu kami kata sandinya. Baiklah. Aku bisa menandatanganinya. Tapi sebelum aku menandatangani, aku ingin menanyakan sesuatu. Selama bertahun-tahun ini, apa kau sama sekali tak merasa bersalah sama sekali? Duan Weiwei, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kami berutang sesuatu padamu? Apa yang harus kami rasa bersalah? Keluarga Duan awalnya milikku. Kau merebut rumahku. Bikin aku hidup numpang bertahun-tahun. Kau tidak hanya memukulku dengan kejam, kau bahkan ingin mengulitiku dan menjual darahku. Apa kau benar-benar tidak punya sedikit pun penyesalan? Duan Weiwei, di saat seperti ini, kau masih membicarakan ini. Biarkan aku memberitahumu. Kau terlahir di keluarga Duan, ditakdirkan untuk dijual. Benar wanita mana yang belum pernah mengalami ini? Hanya kamu yang terlalu sensitif. Hasil sedikit, tapi kamu sombong. Kamu sampai tolak keluargamu. Biar aku beritahu kau. Jika bukan, karena kau masih sedikit berguna, aku sudah membuangmu sejak lama. The film was translated Harusnya kau terima and kasih kami yang narrated by M Media. membesarkanmu, mengerti? Ya. Benar. Aku seharusnya menyadarinya sejak lama. Tanda tangani dokumen itu untukku, cepat. Cepat tanda tangani. Berhentilah bermimpi. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan pernah menandatangani. Itu bukan hakmu. Duan Weiwei. Sejujurnya, ketika kami menculikmu hari ini, kami tak pernah niat biarkan kau hidup. Tanda tangani.
Menandatangani. Cepat menandatangani. Berhenti, jangan mendekat. Mendekat lagi, dan aku akan membunuhnya. Biarkan Wei Wei pergi. Saya akan memberimu apapun yang kau inginkan. Beraninya kau, hanya seorang pesurut, mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Aku ingin seluruh Longchamp. Bisakah kau memberikannya? Bisa ngasih itu, aku bukan ketua Longchuan. Asal kau melepaskannya, aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Siapa yang ingin kau bohongi? Seorang asisten. Bisa berubah menjadi ketua. Kau bisa mengecek grup Longchuan sekarang. Situs web resminya. Perusahaan sudah menerbitkan informasiku. Adit, ini nyata. Dia benar-benar ketua Longchuan Group. Sekarang, segera. Berikan aku 5 juta tunai dan jet pribadi. Kami ingin meninggalkan negara ini. Baiklah. Kau lepaskan dia dulu. Aku akan jadi sanderamu. Melepaskannya, apa kau pikir aku anak kecil? Jangan mendekat-mendekat lagi, dan aku akan menikamnya sampai mati. Wei Wei. Tidak apa-apa. Benar tidak apa-apa. Pei kau... Bagaimana kau menemukanku? Aku memasang pelacak di ponselmu. Kau tidak kembali setelah bekerja. Aku bawa pengawal, terus ikut kamu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Wei Wei. Dan Wei Wei. Ini semua ide Liu Erbao. Ayah tidak melakukan apa-apa. Tolong, biarkan aku saja ya. Mengampunimu. Kalau aku maafkan, aku kecewa. Semua penderitaan bertahun-tahun ini. Jika aku mengampunimu, aku akan mengecewakan ribuan dan ribuan wanita sepertiku. Sisa hidup kalian akan kalian habiskan di penjara. Wei Wei. Ayo pulang. Wei Wei. Jadi, apa kau mengatakan? Bahwa kau ketua Longchuan yang terhormat. Tapi demi aku, menyusup ke Kiang Xiang jadi asistennya. Untuk mendekatimu, aku bisa menjadi apa saja. Manis bicara. Wei Wei. Untung kau baik-baik saja hari ini. Jika aku datang selangkah saja terlambat, aku akan menyesal seumur hidup. Kau datang tepat waktu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menyakitimu lagi. Jangan khawatir, tidak akan ada. Mereka semua sudah masuk. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitiku. Wei Wei, aku mencintaimu. Pei Ci, aku juga mencintaimu. Mempelai pria. Apakah Anda menerima wanita cantik ini dan menawan di hadapan Anda sebagai istri Anda? Baik dalam kemiskinan atau kekayaan. Dalam sehat atau sakit. Apakah Anda berjanji untuk memahaminya, mentoleransinya, menghormatinya, dan setia kepadanya sampai akhir hidup Anda? Apakah Anda bersedia? Aku memang mencintaimu. Mempelai wanita, apakah Anda menerima pria tampan di hati pria tampan ini suamimu? Aku tahu. Selanjutnya, mempelai pria, Anda boleh mencium mempelai wanita Anda. Istriku, kau sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Ini semua salahmu. Siapa suruh kamu balik kerja di Longchuan? Sekarang aku bahkan tidak punya asisten. Yai, ini semua salahku.
Bagaimana kalau kamu berhenti mengelola Long Chuan? Balik ke Qiangsheng, bantu aku. Istriku. Apa kau lupa? Long Chuan juga milikmu sekarang. Baiklah, baiklah. Ibu. Kenapa ibu di sini? Wei Wei dan kamu, kalian berdua sibuk dengan pekerjaan. Aku datang untuk membuat sup, untuk menyehatkan kalian berdua. The film Mama, was translated kita punya and bibi di rumah. narrated by Kamu M. tidak perlu Media. khawatir tentang hal-hal ini. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Kalian sudah menikah setahun. Dan masih belum ada tanda-tanda bayi. Apakah Pacey tidak mampu? Ibu, kami berencana untuk fokus pada karir kami dulu. Kami belum ingin punya anak. Itu. Sebenarnya, aku sudah hamil 1 bulan. Apa katamu? Benar, kenapa baru bilang sekarang? Aku hanya ingin memberimu sebuah kejutan. Tapi aku melihat Mama cemas. Jadi aku memberitahunya lebih awal. Aku akan punya cucu. Kamu akan menjadi seorang ayah. Istriku. Kalau begitu mulai besok, aku akan mengambil alih grup Qiangsheng. Istirahat saja di rumah selama hamil. Kamu sendiri yang mengatakannya. Tentu saja, aku, PJ, selalu menepati janjiku. Baiklah. Istriku. Aku mencintaimu.